Formula cuan bintang pertama kali tercatat dalam literatur medis klasik pada masa dinasti Song, 960 sampai 1279 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu dalam edukasi pengobatan klasik maupun pengobatan tradisional. Kalau kita lihat dari teori klasik untuk permasalahan nyeri-nyeri sendi yang sering dialami oleh masyarakat kita, terutama orang-orang yang sudah mulai berumur atau usia-usia senja, ada salah satu resep atau formula yang sangat terkenal dan sering digunakan dalam menangani kasus ini. Formula ini namanya adalah cuan bintang. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke topik ini, silakan subscribe, like, komen. Cuan bintang adalah formula klasik dalam pengobatan tradisional Tiongkok yang telah digunakan selama berabad-abad untuk mengatasi nyeri sendi dan rematik yang sering disebabkan oleh faktor patogen yang muncul dari lingkungan. Cuan bintang adalah ramuan herbal dari dinasti Song yang berfungsi untuk mengusir angin, mengusir dingin, dan mengusir kelembapan. Tujuannya untuk meredakan nyeri sendi dan sangat efektif untuk kondisi B syndrome. B syndrome adalah penyumbatan yang akut dengan dosis yang disesuaikan berdasarkan tingkat keparahan dari gejala. Formula cuan bintang pertama kali tercatat dalam literatur medis klasik pada masa dinasti Song, 960 sampai 1279 Masehi. Sumber utamanya berasal dari kitab Yang Se-Chia Chang Fang, yang kalau kita bahasakan dalam bahasa kita, harta karun formula keluarga Yang. Dan ini disusun oleh tabib Yang Tiying. Nama Cuan Pi secara harfiah berarti menghilangkan hambatan atau membersihkan rasa nyeri. Merujuk pada kemampuannya untuk membebaskan aliran energi dan darah yang tersumbat di persendian. Meskipun tidak ada legenda spesifik seperti beberapa ramuan lain, Cuan Bintang dihormati karena sejarahnya yang panjang dalam mengobati para pekerja atau penduduk yang tinggal di daerah lembab dan wilayah pergunungan, di mana nyeri sendi akibat cuaca ekstrim sering terjadi. Formula ini menjadi standar emas dalam kategori B syndrome atau sindrom nyeri penyumbatan. Formula ini terdiri dari komposisi bahan di mana terdapat beberapa variasi cuan bintang tergantung pada sekolah pemikirannya. Namun, komposisi klasik yang paling sering digunakan melibatkan kombinasi bahan-bahan sebagai berikut. Bahan yang digunakan di sini ada Qianghuo. Bahan ini digunakan untuk mengusir angin dan dingin, khususnya untuk nyeri di bagian atas tubuh. Di sini juga ada Tuho. Dia mengusir angin kelembapan, khususnya untuk bagian bawah tubuh. Jinqiao, dia menghilangkan kelembapan dan menenangkan sendi. Sangce, dia membuka saluran di alat gerak lengan dan kaki. Hai Feng Peng memperlancar sirkulasi darah di persendian. Tang Kui, dia menutrisi dan menggerakkan darah. Di sini juga terdapat Chuan Xiong, di mana dia akan menggerakkan darah dan menghilangkan rasa nyeri. Mu Xiang digunakan untuk memperlancar aliran energi. Ru Xiang sangat kuat dalam menghilangkan sumbatan darah dan nyeri. Yang terakhir adalah Ce Kancao. Dia akan mengharmoniskan semua bahan herbal yang ada. Dosis dan penggunaannya. Dosis Cuan Bintang sangat bergantung pada bentuk sediaannya. Kalau kita lihat dalam rebusan, biasanya total berat herbal kering berkisar antara 50 sampai 100 gram per hari. Herbal direbus dengan air hingga tersisa sekitar 400 ml, dibagi menjadi 2 dosis untuk pagi dan sore.
Nah, ada juga bentukannya adalah seperti granul atau bubuk ekstrak. Dosis standar biasanya digunakan antara 6-9 gram per hari. Dilarutkan dalam air yang hangat. Nah, ada juga di sini bentukan kapsul, umumnya 2-3 kapsul. Diminum 2 atau 3 kali sehari setelah makan. Berdasarkan prinsip pengobatan tradisional Tiongkok, formula ini tidak boleh digunakan dalam kondisi kehamilan, karena sangat dilarang untuk ibu hamil karena mengandung bahan-bahan yang sangat kuat dalam menggerakkan darah dan memecah statis, yang nanti akan berisiko mengganggu janin si ibu tersebut. Sindrom panas lembab, jika sendi Anda mengalami pembengkakan yang disertai warna kemerahan, terasa panas saat disentuh, atau nyeri yang membuat sangat terpapar suhu panas, formula ini tidak boleh digunakan karena sifatnya yang menghangatkan justru akan memperparah peradangan. Defisiensi yin dengan panas dalam, orang dengan gejala keringat malam, telapak tangan dan kaki panas, atau lidahnya merah tanpa selaput sebaiknya menghindari formula ini karena ramuan yang bersifat kering di dalamnya dapat menguras cairan tubuh lebih lanjut. Dosis harian John Pitang harus disesuaikan dengan bentuk sediaan, apakah dia berbentuk rebusan, atau kapsul, ataupun granul, dan tingkat keparahan gejala memastikan efektivitas rekaman bagi tubuh. Dosis saman John Pitang berkisar antara 6-15 gram untuk ekstrak granul atau 2-3 kapsul per hari. Sementara dosis rebusan mentah mengikuti takaran spesifik bahan untuk memastikan keseimbangan energi tubuh. Nah, kita bisa perjelas lagi. Penggunaan harian yang umum dilakukan dalam praktek klinis adalah sebagai berikut. Kalau bentukannya kapsul, dia akan berbanding 5:1. Dosis standar adalah 2-3 kapsul, diminum 2 atau 3 kali sehari. Biasanya dikonsumsi setelah makan dengan air hangat untuk meminimalkan risiko iritasi lambung. Kalau bentuk sediaannya granul atau bubuk ekstrak, dosis harian yang disarankan adalah sekitar 6-15 gram per hari, yang dibagi menjadi 2 kali minum. Ini dilarutkan dalam 1 cangkir dan air panas. Bentuk rebusan tradisional, setiap bahan herbal memiliki rentang dosis aman per hari dalam satu resep. Misalnya Cianghuo dan Tuho itu kurang lebih 3-10 gram untuk masing-masingnya. Xinjiao itu antara 3-10 gram. Sancheng dan Haifeteng 9-30 gram. Bahan ini sering digunakan dalam dosis yang lebih besar untuk melancarkan sirkulasi. Tangkui 6-10 gram. Rusiang dan Musiang 2,5-10 gram. Cekancau 1,5-45 gram. Panduan penggunaan yang aman untuk menjaga keamanan penggunaan harian, perhatikan hal-hal berikut. Waktu konsumsi. Nah, pada waktu konsumsi ini sangat dianjurkan untuk dikonsumsi setelah makan. Hal ini karena beberapa bahan seperti Rusiang dan Cianghuo memiliki aroma yang kuat dan sifat yang tajam sehingga dapat menyebabkan mual jika perut dalam keadaan kosong. Durasi penggunaannya adalah John Pintang biasanya digunakan untuk pengobatan jangka pendek hingga menengah. Beberapa minggu gunakan mengatasi keterangan nyeri akut. Jika ingin digunakan dalam jangka panjang untuk kondisi kronis, dosis biasanya dikurangi atau diselingi dengan formula penguat tubuh lainnya. Kondisi tubuh, jika selama penggunaan harian Anda merasakan perut kering, sembelit, atau rasa panas yang berlebihan, segera kurangi dosis atau hentikan penggunaannya karena ini menandakan formula tersebut terlalu panas bagi sistem tubuh. Nah, demikianlah topik ini dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sehat selalu.